Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Layani dengan NPM 257831118. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari bab 6. Yang pertama ada arsitektur sistem atau CEA menggunakan pendekatan arsitektur berlapis NTR arsitektur yang dikombinasikan dengan elemen microservice untuk memastikan skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan. Struktur lapisan ada presentation layer antarmuka pengguna berbasis web yang berkomunikasi dengan server melalui REST API. Ada pula business logic layer mengelola aturan bisnis utama, validasi KRS, perhitungan IPK. Ada pula data access layer, lapisan abstraksi untuk interaksi dengan database menggunakan ORM. Database layer menyimpan data terpusat menggunakan PostgreSQL atau MySQL. Fitur Microsoft ada notification. Di service ada mengirim email, push notification terkait jadwal dan nilai secara sinkron. Ada reporting, service menangani pembuatan dokumen berat seperti KHS, transkrip, dan laporan akreditasi tanpa membebani layanan utama. Kedua, ada desain modul dan alur sistem. Alur sistem dibagi menjadi beberapa modul fungsional yang saling terintegrasi, yaitu modul manajemen mahasiswa dan dosen. Modul ini menangani pengelompokan data master pengguna. Diagram kelas menggambarkan hubungan antara entitas inti. Yang B ada alur registrasi mahasiswa baru, sequence diagram. Proses ini melibatkan validasi data input hingga menyimpan ke database. Mahasiswa menginput data via form registrasi. Kantor melakukan validasi format data. Service melakukan pengecekan duplikasi di database. Lalu, database menyimpan data dan mengembalikan status sukses. Ada pula desain basis data. Desain basis data dirancang untuk menjaga integritas data melalui normalisasi dan relasi yang ketat. Entity Relationship Diagram ERD. ERD mencakup seluruh entitas utama dalam ekosistem akademik. Ada pula skema tabel utama, yaitu ini. Yang pertama ada tabel yang berisi mahasiswa, lalu di kolom kunci PK dan FK dan NIM. Di kolom deskripsi ada nama, alamat, tanggal lahir, ID prodi. Lalu yang kedua ada dosen. Dosen ada di kolom kuncinya ada NIDN, lalu di kolom deskripsi ada nama, gelar, dan spesialisasi. Ada pula mata kuliah. Di kolom kunci ada kode mata kuliah, lalu di kolom deskripsi ada nama mata kuliah, SKS, dan semester. Di tabel berikutnya ada jadwal. Kolom kunci ada ID jadwal, yaitu PK. Ada pula di kolom deskripsi ada kode mata kuliah, NIDN, ini punya dosen, hari, jam, dan ruang. Ada pula pendaftaran. Lalu ada ID registrasi, lalu ada di kolom deskripsi ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada ID jadwal, lalu ada tahun ajaran. Yang terakhir ada nilai. Dinilai, di kolom kuncinya ada ID nilai, lalu di kolom deskripsinya ada ID registrasi, angka, huruf, dan bobot. Nah, ada pula analisis integrasi setiap modul dihubungkan melalui service discovery. Misalnya, saat modul nilai memperbaharui data, reporting service akan secara otomatis mendeteksi perubahan jika mahasiswa mengecek KHS. Lalu, integrasi ini memastikan bahwa data yang ditampilkan kepada pengguna selalu bersifat real time. Dokumentasi arsitektur ini disusun untuk menjelaskan keputusan desain utama dalam mengembangkan sistem informasi akademik (SIA). Fokus utama dokumen ini adalah memberikan gambaran tentang alasan why dan cara how.
Sistem dirancang bukan sekedar rincian implementasi teknis. Visi arsitektur SIA adalah membangun sistem yang mampu mendukung kebutuhan institusi pendidikan berskala besar dengan karakteristik sebagai berikut. Skalabilitas tinggi. Sistem dirancang untuk menangani puluhan ribu mahasiswa secara bersamaan, termasuk aktivitas seperti registrasi, pengisian KRS, dan akses nilai. Ketersediaan tinggi atau high availability. Sistem harus tetap dapat diakses hampir sepanjang waktu dengan on time yang minimal, terutama pada karakteristik seperti KRS atau ujian. Keamanan data yang ketat. Seluruh data akademik bersifat sensitif, sehingga sistem harus menerapkan kontrol keamanan berlapis untuk melindungi data dari akses tidak sah maupun kebocoran. Ada pula gaya arsitektur. Arsitektur SIA menggunakan pendekatan kombinasi sebagai ini. Nah, ada pula arsitektur berlapis atau layered arsitektur. Digunakan untuk komponen inti sistem yang bersifat utama dan terpusat, seperti presentasi atau user interface, logika bisnis logic layer, akses data akses layer. Pendekatan ini memberikan struktur yang jelas, mudah dipelihara, dan konsisten. Ada pula microservice arsitektur. Digunakan untuk fungsi-fungsi yang bersifat independen dan memiliki kebutuhan skalabilitas tinggi, seperti manajemen pengguna, sistem pembayaran, notifikasi email atau SMS, manajemen nilai, dan akademik. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan lebih fleksibel, skalabilitas perlayanan, development, dan independen. Ada pula pandangan fisik atau physical view development diagram. Pandangan fisik menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan pada infrastruktur nyata. Komponen development utama yaitu ada web server, menangani permintaan dari pengguna browser atau mobile. Ada pula menyediakan antarmuka sistem, application server cluster, menjelaskan logika bisnis utama, mengelola komunikasi antar layanan microservice. Ada pula database server, menyimpan seluruh data akademik, menggunakan mekanisme replikasi untuk menjaga ketersediaan. Message broker yaitu mengelola komunikasi sinkron antar layanan, digunakan untuk notifikasi antrian proses dan integrasi sistem. Alur sederhananya adalah user atau web ke web server ke application server, lalu ke microservice, lalu ke database atau message broker. Kualitas atribut, yaitu sistem SIA dirancang dengan mempertimbangkan beberapa atribut kualitas utama, yaitu skalabilitas. Strategi yang digunakan adalah load balancing untuk membagi beban ke beberapa server. Ada pula horizontal scaling, menambah server baru. Database sharding untuk membagi data dan ke beberapa bagian. Ada pula keamanan. Strategi keamanan meliputi enkripsi data baik saat penyimpanan maupun transmisi. Ada pula autentikasi pengguna atau login yang aman. Otorisasi berbasis peran atau role based access control atau RBAC. Proteksi terhadap serangan umum, yaitu ada SQL injection, SQL. Ketersediaan. Strategi yang diterapkan adalah failover. Sistem server cadangan otomatis aktif jika server utama gagal. Ada pula redundancy, server dan database. Monitoring sistem secara real time. Backup data secara berkala. Lalu arsitektur sistem informasi akademik SIA dirancang dengan pendekatan hybrid yang menggabungkan layered arsitektur dan microservice untuk mencapai keseimbangan antara keteraturan sistem dan fleksibilitas pengembangan dengan dukungan infrastruktur yang terdistribusi serta fokus pada kualitas atribut utama. Sistem diharapkan mampu memberikan layanan yang stabil, aman, dan dapat berkembang sesuai kebutuhan institusi. Yang ketiga ada dokumentasi antarmuka atau antarmuka pengguna, yaitu UI UX documentation. Yang pertama ada user flow.
User flow merupakan diagram yang menggambarkan alur interaksi pengguna dalam sistem. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penggunaan aplikasi berjalan logis, efisien, dan mudah dipahami. User flow yang pertama adalah kita masuk ke pendaftaran kursus oleh mahasiswa. Alur yang dilakukan mahasiswa saat mendaftar kursus adalah yang pertama, mahasiswa login ke sistem. Lalu yang kedua, mahasiswa masuk ke halaman dashboard. 3. Memilih menu pendaftaran khusus. Yang keempat, ada sistem menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia. Lalu yang kelima, mahasiswa memilih mata kuliah. Keenam, ada sistem melakukan validasi, yaitu jadwal bentrok atau kuota penuh. Yang ketujuh, jika valid, maka dia akan berjalan ke mata kuliah dan ditambahkan. Yang kedelapan, ada mahasiswa mengonfirmasi pendaftaran. Yang kesembilan, sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika terjadi kesalahan, misalnya kuota penuh, sistem akan menampilkan pesan error. Ada pula user flow input nilai oleh dosen. Alur proses dosen dalam menginput nilai adalah yang pertama, dosen login ke sistem, lalu masuk ke dashboard dosen. Dosen memilih menu input nilai, lalu dosen memilih mata kuliah yang diampu. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar mahasiswa, lalu dosen mengisi nilai masing-masing mahasiswa. Lalu dosen klik tombol simpan. Setelah itu, sistem memvalidasi data. Data tersimpan dan notifikasi berhasil ditampilkan. Yang kedua, ada wireframe dan mockup. Wireframe dan mockup digunakan untuk menggambarkan tampilan antarmuka sebelum dan sesudah desain visual diterapkan. Pertama, ada dashboard mahasiswa. Yang wireframe, header plus logo nama pengguna. Ada dashboard, pendaftaran khusus, jadwal, nilai, dan di area pertama itu ada jumlah SKS, jadwal hari ini, notifikasi akademik. Mockupnya sendiri, mockup desain visual itu ada warna utama. Nah, universitas digunakan pada header dan sidebar. Card UI untuk menampilkan informasi. Ada pula icon untuk menampilkan keterbacaan. Ada pula tampilan responsif untuk mobile. Form pendaftaran khususnya di wireframe ada judul halaman, lalu tabel daftar mata kuliah, nama mata kuliah yang berisi SKS, dosen, jadwal, tombol ambil, dan tombol simpan. Di mockup sendiri ada tabel dengan highlight saat dipilih, tombol aksi berwarna mencolok. Nah, indikator kota misalnya penuh atau tersedia. Nah, feedbacknya adalah visual saat berhasil memilih. Ada pula halaman input nilai dosen. Wireframe sendiri, drop down pilih mata kuliah. Nah, di tabel mahasiswa ada nama, NIE, NPM, nilai itu input file, lalu ada tombol simpan. Di mockup sendiri ada input nilai berbentuk file dan mudah diisi. Ada validasi, langsung itu real time, serta warna indikator nilai opsional atau notifikasi sukses atau gagal. Yang ketiga ada desain sistem. Desain sistem adalah pandangan visual yang digunakan agar tampilan aplikasi konsisten di seluruh platform, yaitu mau web dan mobile. Ada warna utama misal biru mewakili identitas universitas dan ada warna sekunder lainnya. Misal warna aksi itu hijau berarti sukses, jika merah error, kalau kuning itu peringatan. Ada pula tipografi yaitu font. Font utama misal sans serif, misalnya Popin, Roboto. Nah, ada pula heading. Headingnya tebal, misal bold. Body text-nya ada reguler, ukurannya disesuaikan. Ada pula tombol atau button. Primary button yaitu warna biru digunakan untuk aksi utama, itu disimpan atau disubmit. Secondary button outline, warna netralnya disable. Ada pula warna pudar. Nah,
Ada pula komponen UI, card untuk menampilkan informasi, tabel untuk data akademik, for input dengan label jelas, drop down untuk pilihan data. Ada pula error, message, dan feedback. Pesan sistem harus jelas dan mudah dipahami. Ada pula contohnya kuota mata kuliah sudah penuh, nilai harus berupa angka 0 sampai 100, data berhasil disimpan. Nah, dokumentasi UI UX ini dirancang untuk memastikan alur penggunaan sistem mudah dipahami. Tampilan antarmuka terstruktur dan intuitif. Konsistensi desain di seluruh aplikasi. Dengan dokumentasi ini, proses pengembangan sistem jadi lebih terarah serta meningkatkan pengalaman. Yang keempat, ada dokumentasi basis data sistem akademik. Pertama adalah penjelasan ERD, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan gambaran visual yang menunjukkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam sistem akademik. ERD ini digunakan untuk membantu perancangan basis data agar terstruktur, konsisten, dan mudah dikembangkan. Dalam sistem ini terdapat 5 entitas utama, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, pendaftaran, dan nilai. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa menyimpan seluruh data terkait mahasiswa seperti nomor induk mahasiswa, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Setiap mahasiswa memiliki NPM yang bersifat unik dan digunakan sebagai identitas utama. Yang kedua ada dosen. Entitas dosen berisi informasi dosen yang mengajar seperti NIDN, nama, email, dan nomor telepon. NIDN menjadi kunci utama yang membedakan setiap dosen. Ada pula entitas mata kuliah. Entitas mata kuliah menyimpan data mata kuliah yang ditawarkan seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, serta dosen penghapus. Setiap mata kuliah diajar oleh satu dosen. Ada pula entitas pendaftaran. Entitas pendaftaran atau KRS merupakan tabel penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah. Tabel ini mencatat mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester dan tahun ajaran tertentu. Dengan adanya tabel ini, hubungan many-to-many antara mahasiswa dan mata kuliah dapat dipecahkan. Ada pula entitas nilai. Entitas nilai menyimpan hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Dan ini terkait langsung dengan data pada tabel pendaftaran, sehingga setiap pendaftaran memiliki satu nilai.